Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 11 September 2024. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami bersyukur untuk ruang dan waktu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Mampukan kami memahami firman-Mu dengan benar, dan kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai ayat 13. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Tema renungan kita ialah pencobaan dan didikan, atau dalam bahasa Toraja dikatakan peroso na pak pangada. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hipotesis higiene merupakan sebuah istilah dalam dunia kedokteran anak. Higiene berasumsi bahwa anak-anak perlu merasakan ancaman dalam dosis kecil untuk melatih sistem kekebalan tubuh pada anak. Sebab itu, anak-anak yang terbiasa bermain di alam pada masa bayi cenderung lebih memiliki kekuatan fisik yang baik. Saudara-saudara, hal serupa dapat kita temui dalam pembacaan kita saat ini. Pembaca surat Ibrani adalah orang-orang Israel di perantauan yang belum lama menjadi pengikut Kristus. Sebagai penganut baru, mereka masih cenderung sulit bertahan menghadapi cobaan. Hal tersebut tampak dalam sepanjang pembacaan kita. Penulis Ibrani seperti hendak mengatakan bahwa apa yang kamu alami saat ini hanyalah cobaan kecil yang semestinya membuat iman dan daya tahanmu kian bertambah kuat. Saudara-saudara, keadaan sulit itu harus dipandang
sebagai cara Allah, sebagai Bapa kita, memproses dan mendidik kita. Bahkan penulis Ibrani mengatakan, memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang membawa damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 11. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, aneka pencobaan yang kita alami hari ini adalah bagian dari didikan Allah, atau ingat hipotesis Higiene, untuk semakin membentuk dan menguatkan kita menghadapi masalah dalam dosis yang lebih besar. Karena pencobaan hampir selalu memberikan kita peluang untuk mempelajari hal-hal baru, memikirkan ulang kesalahan-kesalahan, dan memperbaiki cara kita menghadapi masalah. Karena itu saudara-saudara, tetaplah teguh dan kuat di dalam iman kepada Kristus. Percayalah, apapun perjalanan kehidupan yang sedang kita alami, Allah sebagai Bapa kita memproses dan mendidik kita. Roh Kudus menuntun, menguatkan kita melewati segala hal. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kebenaran firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan hari ini. Kami mohon kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kami pun semakin kuat dan teguh menjalani aneka pencobaan yang kami hadapi sebagai bagian dari didikan Allah, untuk semakin membentuk dan menguatkan kami menghadapi segala situasi dan keadaan hidup. Roh Kudus tuntun kami pada kebenaran, sehingga kami pun tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Diberkatilah kami semua, ditopang dan dituntunlah kami mengemban setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bahkan di dalam segala aktivitas kami. Kiranya kami kerjakan dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami untuk terus bertumbuh dalam kemurahan-Mu. Dijaga, dilindungilah mereka dalam setiap tugas tanggung jawab, bahkan juga di dalam peran mereka sebagai anak-anak di tengah keluarga. Kiranya anak-anak akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan di masa muda. Kami percaya oleh cinta kasih-Mu, mereka yang sedang bergumul, baik itu karena sakit, dalam duka cita, ataupun pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhanlah yang akan memberikan kelegaan. Engkau Allah yang akan memulihkan keadaan mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka, sehingga dalam segala situasi juga akan terus mampu bersyukur dan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mohon Engkau Allah yang selalu setia, memberkati dan menopang orang tua kami di masa tua mereka, sehingga mereka terus berbahagia, bersuka cita di dalam Engkau. Mereka yang menikmati cinta kasih Tuhan melalui pertambahan usia atau apapun yang boleh dicapai dalam kehidupan ini, sempurnakanlah sukacita setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah untuk juga menjadi berkat. Dimampukanlah kami gereja Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus kami, untuk tetap setia mengerjakan tanggung jawab panggilan kami, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bangsa yang kami cintai, diberkatilah juga pemimpin-pemimpin kami di dalam mengemban amanah dari Tuhan, mengerjakan tanggung jawab di tengah bangsa ini. Kami pertaruhkan kehidupan kami di dalam kuasa-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.